Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu, apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang. Kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya bukan ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Nah, buka. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatan. Maka sebetulnya syaitan pun marah sama kita. Kau nyebut nama aku pun tak betul, kata dia. Aku bukan setan, kata dia. Aku syaitan. Banyak setan marah sama kita. Tak betul makharijul huruf kalian itu kata. Belajar tajwid kalian dulu nyebut nama aku, kata dia. Shin. Ini syaitan. Bahasa Arab ada sin, ada shin. Bahasa Yahudi tak ada sin, semuanya shin. Makanya mereka menyebut shalom. Bahasa Arabnya salam. Bahasa kitanya selamat. Neil Armstrong naik ke bulan dengan selamat. Sama orang Jawa naik ke atas. Asyaitan. Syaitan diambil dari 3 huruf juga. Rahman 3 huruf, Rahimah. Syaitan 3 huruf juga. Apa dia? Halaka. Halak. Bahasa Batak tu Ustaz. Halak kita sesudah ini. Halak di sini artinya halaka, artinya celaka. Kenapa setan itu disebut celaka? Karena dia akan binasa masuk dalam neraka jahanam. Itu arti halaka. Tapi ada makna lain dari setan. Makna kedua apa dia? Ba'uda, artinya jauh. Mengapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rahmat apa tak dapat? Dapat. Kalau tak dapat rahmat tak akan bangun subuh ini. Ada orang yang tak dapat rahmat? Ada, yang masih di bawah selimut. Orang yang tak sholat subuh sampai nanti jam 6 lewat 5 habis waktu subuh di Batam. Sampai jam 6 lewat 5 dia tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Sedangkan kita alhamdulillah selamat. Yang tak sholat subuh pagi ini, siang nanti tertulis semua sini. Toilet setan, WC setan, dilarang masuk, setan sedang kencing. Setan binasa, sedangkan kita abadi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Setan jauh dari rahmat Allah, sedangkan kita mendapat rahmat Allah. La yudkhilul jannata a'adakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kau masuk surga karena siapa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal saya angkat tangan saya, ada juga yang mengangkat tangan di atas itu. Rupanya dibuat gambar saya di dinding di atas. Masya Allah, hebat masjid ini. Layarnya ke samping. Syaitan, setan, ya'idukumul faqara. Setan selalu menjanjikan, membisikkan faqara. 3 huruf. Faqara. Orang yang punya sifat faqara ini, itulah dia fakir. Fakir itu Pak Ustaz, kasihan kita fakir dia. Apa arti fakir itu? Fakir artinya butuh. Tapi jangan cakap butuh di Malaysia. Fakir artinya orang yang selalu kurang. Makanya kalau ada orang kaya tak bersedekah, itu berarti mana pula orang kaya fakir.
Orangnya kaya, otaknya fakir. Kalau masukkan duit 2.000 perak, kau kan kaya, sikit kali kau nyombak. Aku ini susah. Rumahku 5 miliar belum lunas. Rumah 2 miliar belum lunas. Ini jam tangan 100 juta kredit. Fakir. Orang kaya bermental fakir. Sedangkan di masjid kita ini adalah orang-orang yang sederhana tapi hatinya kaya. Makanya kalau dia sedekah tak ada pikir-pikirnya, masuknya semua, besar semua. Pas tengok 2.000 juga. Maka nanti kalau ada dalam hati ibu, dalam hati bapak, tak usahlah kau nyumbang, nanti kau miskin. Tak usahlah kau bangun masjid, sedangkan rumah anakmu aja belum ada. Kau buat dulu rumahmu, habis itu anak pertama, habis itu anak kedua, habis itu anak ketiga, habis itu anak keempat, habis sudah bini kedua. Itu menunjukkan bahwa hatinya sudah dimasuki setan. Karena setan selalu as-syaitanu ya'idukumul faqra. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih, gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu, apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang, kurang juga lagi, kurang. Kerjanya kenapa? Tak ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatan ini. Makin hari saya ceramah ini makin banyak orang mengamuk. Biar aja. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Sebelum pensiun apa yang dilakukan? Bantai, hantam kromo, riba sudi. Ajar terus. Untuk apa? Buat rumah kos, persiapan pensiun, buat ini, ambil ini. Apa dalam hatinya? Ini fakr. Nama orangnya fakr. Manusia yang punya sifat fakr itu fakir. Maka setan selalu berbisik. Dari mana setan berbisik? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dalam hati selalu berbisik. Jangan kau bersedekah, nanti kau susah. Jangan kau kasih sumbangan ke masjid, nanti anak kau sekolah makan apa. Jangan, kata setan. La'atiyannakum min baini aydihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mungkin suaminya baik, bininya pula. Abang mau kemana bang? Mau bayar zakat? Jangan. Nanti aja udah agak-agak tua baru kita bayar. Ini namanya bini saya. Ustaz nih, setiap perempuan pasti selalu dikatanya, ada pula istrinya solehah, baik. Kau mau kemana? Mau ke masjid bang. Acara apa? Ini bawa makanan, ada sumbangan ke masjid. Jangan, biar aja orang-orang lain. Ini namanya laki. Rupanya pasangan setan ada berkhianat. Ini setan laki setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Makanya nanti kalau sudah terasa ada bisikan-bisikan dalam hati, lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Begitu kita buka dompet, pas mau mengambil duit yang warna merah 100.000, datang dia berbisik. Jangan. Nanti kau susah. Balik dari sini kau makan mie lendir, mana duit katanya. Dari sini kau makan bakwan, mana? Langsung lawan, cepat dia. Hai setan, aku sudah tahu trik-trikmu setan. Langsung ambil selembar lagi, ambil 3 lembar, masuk. Lawan kau setan, masukkan ke dalam. Tengok babat, langsung masuk. Itulah mereka yang dulu sudah melawan setan. Adapun yang pura-pura tak tahu aja dia nengok, itu kata setan, menang aku kan kata setan. Menang aku kan kata setan. Tengok,
masukkan mereka ke sana. Coba tengok dek, warnanya abu-abu. Nampaknya udah dekat ke kita nih Pak. Orang kalau hatinya tak diganggu setan, apapun yang lewat tenang aja dia. Tapi kalau ada banyak setan di dalam, begitu menengok ini adik-adik ini udah dekat, mulai tak normal dia. Lain rasanya Pak Ustaz, lain rasanya. Ini Ustaz bercanda apa serius? Kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah, orang yang tak ada setan dia tenang aja. Tapi kalau yang diganggu setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung bergetar di dalam. Bapak ketika lewat adik-adik ini ada getaran enggak? Enggak, dekat pula dia ke kita. Ustaz tuh ceramah katanya merah, tapi dia sendiri duitnya hijau. Duit saya memang hijau, tapi 50 ringgit. 50 ringgit, 50 ringgit kali 4.000 perak berapa ini? 200.000. Kalian pikir eceh-eceh ini? Bismillah. Kata setan, kalah aku pagi ini ya. Apakah setan berhenti? Tidak. Besok pagi digodanya. Besok Ustaz kasih lagi 50 ringgit. Udahlah, pagi ini aja. Mana ada lagi? Besok pagi aku menang, kata setan. Sampai kapan setannya datang Pak Ustaz? Sampai kita jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, ada mayat digoda setan. Kalau sudah terbujur, setan pun berhenti. Mana dalilnya Pak Ustaz? La'uwiyannakum, aku akan goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, maka setan menggoda. Tapi kalau ruh sudah keluar jasad, setan tak menggoda. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah tak digoda setan lagi. Kalau ada nanti jamaah masjid kita bilang, aku sudah tak digoda setan lagi. Wah, berarti ruh sudah keluar dari dalam. Oh, jadi kau tak digoda setan lagi? Tidak. Berarti hantu lah kau ni.